Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu ya. Mata kuliah kita apa sih judulnya ini? Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Di awal sebelum mid semester berarti tentang kepemimpinannya dengan Pak Wisnu Aji ya, Dr. Wisnu Aji. Apa saja sih sebelum kita melangkah ke teori kepemimpinan dan perilaku organisasi dan daur hidup organisasi itu apa saja yang di Bapak Ibu pelajari, yang Ibu bisa tangkap di 7 meeting sebelumnya? Silahkan. Ada yang masih ingat? Atau izin di sini? Mengenai kepemimpinan, seperti kepemimpinan spiritual, Bu. Lagi. Jenis-jenis kepemimpinan kah? Model-model. Ya. Selain itu, apalagi Bapak Ibu bisa tangkap? Terus mengupas beberapa jurnal mengenai kepemimpinan, Bu. Oke. Yang isinya tentang kepemimpinan. Kajian teori ya. Kajian teori, mengkaji Ya, Bu. teori ya. Oke. Baik. Di sini kita masuk ke bagian teori kepemimpinan dan daur hidupnya organisasi ya. Nanti kita teori kepemimpinan nanti saja setelah kita bicara tentang teori daur hidup organisasi, karena kan sudah matang kemarin sebelum UTS. Namun nanti di paruh waktu sambil mengisi absen di Google Form, karena kan LMS lagi off ya. Jadi absennya nanti lewat Google Form sekaligus mengangkat satu teori yang Bapak sudah cari tadi, Bapak Ibu sudah cari, dan diulas sedikit saja dan dimasukkan ke Google Form. Baik, nah sekarang kita lebih kepada daur hidupnya organisasi ya. Let me share the screen. Oke, sudah tampak. Sudah, Bu. Sudah tampak ya. Baik. Nah, di teori perilaku organisasi dan daur hidup organisasi. Kenapa saya ambil gambar ini? Karena beginilah organisasi, ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah, ini it's not about only the position, it's not about only the authority. Organisasi adalah semua punya fungsi dan tanggung jawab. Menggerakkan apa pekerjaannya, apa prosesnya, seperti itu. Masing-masing punya proses, tetapi proses setiap individu ini, pelaku prosesnya juga berhubungan dengan proses lain. Nggak bisa dia bergerak sendiri. Makanya diibaratkan dengan gear yang saling terkait satu sama lainnya. Itulah organisasi. Mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, sebenarnya semua punya fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi bukan berarti he is a boss or I'm just a subordinate, he is a superior or something. Tapi bagaimana kita memahami tanpa ini berjalan, yang ini dan yang di atasnya juga nggak berjalan. Di sini berjalan, di sini tidak berjalan, apalagi di sini pasti tidak berjalan. Jadi semua punya sebuah emotional bonding di dalam bekerja. Itulah sebenarnya organisasi. Baik, saya akan melihatnya seperti ini, mengambil kita bicara model daur kehidupan organisasi dari teorinya Greiner. Ya, jadi ini fase tumbuh kembang. Jadi seperti manusia, makhluk hidup, lahir, tumbuh dan berkembang, tergantung dari asupan makanannya, tergantung dari pemeliharaan kesehatannya,
lalu tergantung bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga tetap sehat dan tetap tumbuh dan berkembang dengan sempurna sampai akhirnya kita punya tujuan. Nah, kalau kita tidak pelihara cara makan kita atau semacam itu ya, cara bekerja kita, akhirnya kita tidak sehat. Begitu juga organisasi. Ya, di teorinya Greiner itu ada 5 fase pada daur kehidupan organisasi. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Nah, fase pertama dia menyebutnya fase entrepreneurial. Seperti entrepreneurship gitu ya. Jadi dia mau berusaha menggali sebuah pencapaian yang menguntungkan gitu ya. Lalu punya tujuan, oh saya akan mencapai sesuatu. Yuk kita bareng-bareng kalau di organisasi berarti saya mencapai sesuatu. Entrepreneur bagaimana membangun atau juga mengembangkan sesuatu untuk pencapaian keuntungan organisasi. Keuntungan apa? Keuntungan bukan berupa uang saja, tapi juga keuntungan terhadap visi yang dicapai. Ini biasanya fase entrepreneur tuh semangatnya tinggi banget karena punya cita-cita, karena punya visi, karena punya tujuan itu untuk pencapaian organisasi yang efektif dan efisien yang diinginkan. Jadi semuanya berperan, semuanya membangun, punya ide, gitu ya. Nah, akhirnya kalau di tahap kedua, semua istilahnya di entrepreneur ini bersemangat sekali untuk mengembangkan organisasi. Nah, masuk ke tahap kedua adalah fase kolektivitas, di mana istilahnya fase kolektivitas itu adalah fase pengarahan, ya, fase pengarahan. Nah, apabila nih beberapa orang yang tadi bersatu membuat organisasi, lalu sudah ditunjuk bagian-bagiannya, kamu siapa, B siapa, apa pekerjaannya C, apa pekerjaannya D, gitu ya. Sudah tahu jelas, namun ternyata pemimpin itu tidak bisa mengarahkan timnya dengan baik karena lack of leadership. Di sini kalau ada lack of leadership, muncullah masalah. Masalah apa? Masalah krisis kepemimpinan. Ya. Jadi pengarahan-pengarahannya itu tidak tepat, pengarahan-pengarahannya tidak sesuai dengan kondisi atau tidak mengacu pada sebuah teori-teori manajerial yang baik. Teori manajerial yang baik kan paling cuma ada ini saja ya, cuma bahasanya plan, do, check, act gitu ya, PDCA sebenarnya. Nah, kalau pemimpin, kemarin sudah bicara tentang kepemimpinan, macam-macam kepemimpinan, pasti ada baik buruknya. Nah, apabila terjadi krisis kepemimpinan, apabila pengarahannya tidak tepat, dia tidak tahu mesti melidingnya seperti apa, mau ke arah mana, terjadilah krisis kepemimpinan. Akhirnya pengarahan itu tidak efektif, tidak didengar. Orang akhirnya berjalan sendiri-sendiri atau semacam itu dan tidak merespek atasannya karena atasannya sudah tidak piawai dalam memimpin. Disinilah kita sebut krisis kepemimpinan. Karena di sini asal pokoknya jalan aja lah organisasi. Yang penting yang punya uang dialah yang jadi bosnya. Gitu. Yang pendirinya, yang punya ide, dialah yang jadi leadernya. Belum tentu. Gitu ya. Jadi andai kata itu terjadi, asal tunjuk, dan dia akhirnya gagal di fase kolektivitas atau fase pengarahan, terjadilah krisis kepemimpinan. Namun, andai kata dia bagus, dia memimpin, dia pengarahannya bagus, tidak terjadi krisis kepemimpinan. Baik, pada saat pengarahan ini akhirnya timbul, ya. Ada yang ingin masuk, Bu? Kok saya nggak keluar ininya ya? Sebentar, saya nggak keluar yang admit. Berarti saya keluarkan dulu ya, karena untuk admit, sebentar.
Oke. Bentar ya, berarti saya stop share dulu karena nggak keluar admitnya, berarti saya admitnya dari mana ya? Oke. Oke, ada satu yang masuk. Lagi. Oke. Oke. Bisa dilihat, sudah ya, kembali kelihatan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Baik ya. Baik. Nah, di sini adalah fase pendelegasian. Nah, struktur organisasi delegasi manajer lapis bawah lebih termotivasi. Akhirnya yang di atas kan tadi nggak terjadi krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak yang tidak puas, subordinatnya, akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya timbullah lalu delegasinya tidak tepat. Ya, ini semua orang mau memimpin, semua mengambil alih atau tidak mendengar, abai terhadap arahan dari atasan. Nah, disinilah timbul krisis otonomi. Ya, siapa nih yang punya otonomi, yang punya otoritas untuk memimpin jalannya organisasi, gitu ya. Nah, kalau di sini pendelegasiannya desentralisasi, maka krisis tahap kedua telah dipecahkan, yaitu manajer tingkat bawah sekarang mempunyai otonomi relatif menjalankan unit-unit mereka. Jadi akhirnya tidak satu pintu dari atas, tapi sudah masuk ke unit-unit di bawahnya, jalan-jalan sendiri. Bahasanya membuat kerajaan sendiri-sendirilah gitu ya. Nah, di sini akhirnya kalau sudah masing-masing unit ya, kan di organisasi pasti ada direkturnya, lalu di situ ada manajer, bawahnya nanti ada bagian, di bawahnya lagi ada unit itu, ada divisi, macam itulah tergantung dari strukturnya. Masing-masing kepala unit jalan sendiri, punya otoritas sendiri. Lalu akhirnya krisis kontrol lah terjadi. Nggak ada kontrol dari atas organisasi pemimpin puncak karena mereka delegasi sendiri-sendiri kan ya, fase delegasinya gagal. Mereka akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah fase krisis kontrolnya di sini. Controllingnya akhirnya tidak terpusat. Nah, setelah fase kontrol, lalu mestinya kalau sudah tidak terpusat harus ada koordinasi, rekoordinasi, formalisasi lagi gitu. Nggak bisa nih organisasi jalan sendiri-sendiri, sehingga harus ada fase formalisasi mestinya, gitu ya. Akhirnya timbullah, keluarlah peraturan baru, keluarlah regulasi baru. Kalau tidak mendengar, keluarlah begini. Terlalu akhirnya semuanya mengikuti aturan. Nah, akhirnya banyak orang yang biasa bebas, terjun bebas atau berjalan sendiri dengan peraturan formalisasi itu merasa tidak terkukung gitu ya, merasa terkukung karena di sini mereka terlalu merasa diatur. Akhirnya terjadilah proses birokratik yang di sini dibilangnya. Terlalu birokratif amat sih, begini susah, begini mesti naik ke atasan dulu. Emang saya nggak bisa jalan sendiri. Saya mau ke kanan aja mesti izin dulu ke atasan. Atasan saya harus izin lagi ke atasannya lain. Seperti itulah akhirnya timbul krisis birokratif. Nah, terus-menerus seperti ini, akhirnya andai kata organisasi mau berbenah, harus ada fase kolaborasi. Akhirnya dibangunlah mestinya istilahnya kita kembali duduk bersama, brainstorming, lalu konsolidasi, sehingga kita harus bekerja kolaboratif kembali. Gitu. Andai kata formalisasinya sudah bisa diterima, akhirnya marilah kita bekerja kembali fase kolaborasi. Ya, nah sudah akhirnya semua sadar untuk rekonsiliasi, untuk konsolidasi, akhirnya bisa berkolaborasi. Nah, biasanya udah naik tuh tahapnya tuh. Daur hidupnya udah naik lagi, udah sehat lagi, ya. Udah sehat lagi, akhirnya mencapai tujuan yang maksimal.
Namun di situ masih ada lagi krisis karena sudah tidak puas tidak puas dengan pencapaian yang ada, hasil dari tadi rekonsiliasi, akhirnya continual improvement semacam itu, akhirnya dia mau berubah gitu. Dalam bentuknya organisasi tidak bisa begini-begini aja dong. Yuk harus kita bentuk lagi menjadi bentukan lain organisasi kita. Jadi tidak hanya itu-itu saja, nggak akan kapan majunya gitu, kapan lebih bersaing. Di sini terjadi krisis pembaharuan lagi. Di restart lagi nih organisasi yang sudah mencapai puncak, tapi dia ingin melompat ke puncak selanjutnya. Di sinilah krisis pembaharuan. Nah, nggak semua orang suka pembaharuan. Ada yang di comfort zone, ada yang memang sudahlah cukup kok begini aja. Tapi ada yang bilang enggak kok, kita bisa kok lebih dari ini gitu ya. Akhirnya yang tadinya tujuannya contoh, yang tadinya tujuannya pendidikan, melulu tentang pendidikan, tapi akhirnya rada-rada ke bisnis-bisnis gitu. Akhirnya dengan SPP dimahalin atau semacam itulah ya. Akhirnya keluar dari idealismenya awal di fase entrepreneur yang dulu. Di sini. Jadi harus berhati-hati di sini. Ada kata mau pembaharuan, kita harus punya konsep-konsep yang tetap mengacu pada visi awal. Nah, disinilah akhirnya terjadi diferensiasi atau post industrialism. Bisa jadi akhirnya berbentuk istilahnya tetap sama tapi bentukannya lain, atau lebih kalau kita sebut post industrialism lebih nggak idealis, akhirnya jadi kapitalis gitu ya. Nah, tadinya nih di sini organisasi pendidikan maksudnya melulu for the best of student, for the best of education. Tapi lama-lama karena sudah pernah mencapai puncak dan punya keuntungan bagus, malah kepengen lagi lebih dari itu, akhirnya menjadi sedikit berubah dari visi pertama. Yang tadinya education jadi kapitalis, nggak apa-apa, itu kan sah-sah aja. Yang penting bagaimana pembaharuannya itu dilakukan dengan kajian-kajian yang tepat, ya. Nah, ini yang disebut daur kehidupan organisasi. Fase-fase ini terjadi, makanya kan nanti tesisnya rata-rata pengaruh kepemimpinan terhadap apa gitu kan ya. Bagaimana jalannya organisasi itu berpengaruh juga terhadap kepuasan. Itulah akhirnya disinilah keluar nih judul-judul tesis nanti gitu ya. Baik, ini ada kata organisasi. Krisis-krisis ini terjadi apabila tadi itu ya tidak terjadi krisis kepemimpinan, otonomi, krisis kontrol, krisis birokrasi, krisis pembaruan. Namun ada beberapa teori lagi yang mengatakan nggak usah khawatir gitu ya, dalam artian it could be happen gitu, namanya proses ya, krisis kepemimpinan dan sebagainya ini it could be happen, itu namanya dinamika. Oleh sebab itu ada sebuah teori, saya ngangkat satu teori lagi. Bentar. Oke, kenapa tidak mau untuk maju ke depan. Slide kedua. Oke. Sebentar, saya ulang kembali. Agak lama berarti ya. Nah, di sini. Nah, ada sebuah teori lagi. Ups, kenapa ke sini lagi? Oke. Ya. Salah satunya ini, ada teori learning organization ya dari Peter Senge. Nah, teori ini mengatakan no worries kok, gampang kok untuk mempertahankan kehidupan organisasi itu. Ada tiga poin yang di sini. Saya mengangkat yang paling utamanya aja di sini, yang lebih ke organisasinya ya, gitu. Lebih ke organisasinya seperti itu. Kata Peter Senge, sepanjang semua orang di dalam organisasi ini
mencapai hasil kerja yang diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh organisasi. Itu bertahan kok. Jadi masing-masing orang tuh harus punya personal mastery, menguasai apa yang dilakukan, menguasai wewenangnya, menguasai kekuatannya, seperti itu ya. Lalu bekerja untuk organisasi, meningkatkan kualitas dirinya, tidak berpikir tentang diri saya sendiri, tetapi lebih kepada apa yang saya punya ini untuk organisasi. Oleh sebab itu saya wajib meningkatkan diri, gitu. Katanya si Peter Senge seperti itu. Lalu mental model, proses bercermin dan meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan. Artinya seperti itu. Jadi yang tadi kita tidak bisa punya tujuan sendiri karena kita hidup di dalam organisasi. Kita sudah berkomitmen berada di sekolah. Sekolah adalah organisasi. Berarti bukan hanya kita dapat gaji, lalu kita mengajar, setelah itu pulang. Kita nggak meningkatkan personal mastery kita, begitu aja tiap tahun. Bagaimana bisa berkualitas, apalagi tidak mendengar keputusan-keputusan dari arahan-arahan dari pimpinan. Ini harus mental model kita harus kita bangun bahwa kita harus memberi sesuatu terhadap organisasi, ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kebermanfaatan kita, konektivitasnya dengan di dunia di luar kita, terutama dengan organisasi dulu, baru dampaknya kepada siswa atau kepada masyarakat. Itu mental model yang harus dirubah, bahwa kita bekerja is not only for our life but also for everybody. Lalu di sini ada shared vision, ya, membangun rasa komitmen dalam satu kelompok, mengembangkan gambaran bersama, tetap diciptakan visi-visi itu, tetap didengungkan, diberi semangat bahwa kita harus komitmen terhadap visi semula, ya. Dan juga nanti ada team learning, bagaimana sering duduk bersama, ngobrol, brainstorming, diskusi, crowdsourcing, semacam itu. Jadi setiap minggu ada semacam professional development, dan atasan juga memberi mentoring dan juga apalagi coaching semacam itu, ya. Nah, itu yang disebut team learning. Everybody would like to learn together. Dan terakhir adalah system thinking yang menurut Peter Senge harus bersistem kesisteman. Buruknya kita akan berdampak pada sistem yang selanjutnya. Kayak tadi itu gambaran dari gearnya roda tersebut. Gitu ya. Oke. Itu apa yang digambarkan dengan daur kehidupan organisasi. Jadi it's up to us bagaimana kita punya komitmen terhadap organisasi. Begitu. Oke. Sudah bisa ditangkap? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa ditangkap gambarannya, ya. Saya cuma mengambil satu teori saja yang trainer tersebut. Baik, sekarang bisakah Bapak Ibu menangkap ini dan mengambil beberapa keyword dari apa yang Bapak Ibu nanti jelaskan yang berhubungan dengan tadi itu, daur kehidupan. Dijawantahkan ke kehidupan organisasi Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau mulai? Bertanya aja, Bu. S2 mau membahas atau jangan bertanya? S2 mah ranahnya membahas, mengulas. S1 tuh bertanya. Ayo diulas, Pak. Dua tanya sendiri-sendiri langsung diulas. Kalau melihat dari model daur ulang kehidupan organisasi Greiner ya, Bu, ya. Greiner itu apa sih? Greiner ya, Bu. Betul. Berarti sebuah organisasi itu akan besar apabila sudah menghadapi krisis-krisis yang tadi disebutkan. Jadi krisis itu memang bagian dari hambatan, akan tetapi ketika sebuah organisasi ingin besar, tadi dari awalnya entrepreneurial, kemudian sampai ke kolaborasi, akhirnya menjadi diferensiasi tadi, itu kan melalui krisis-krisis yang sebetulnya krisis itu menjadi
kunci apa namanya, sebuah organisasi menjadi semakin besar, menjadi semakin bagus dan punya nilai lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, sip. Berarti kalau saya bisa ambil kata kuncinya dari Mbak Asep adalah crisis management kita harus oke ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa, ada krisis nggak apa-apa, tapi kita harus punya kemampuan crisis management, mengelola krisis. Good. Kita sudah dapat satu kata kunci dari Pak Asep. Silahkan, ada yang mengangkat beberapa kata kunci lagi. Baru satu kata kuncinya, crisis management. Lagi? Silahkan. Ibu Sarah, Ibu Lianti, coba tampakkan wajah hidup Ibu. Jangan wajah foto, wajah matinya gitu, wajah hidupnya. Oke. Ayo silakan. Baru satu nih kata kuncinya nih. Lagi hubungkan dengan organisasi Bapak Ibu. Di kelas kemarin saya dapat 12 kata kunci. Berarti ada 12 yang memberi ulasannya. Silakan ya. Lagi Pak Mahathir nih udah bersiap nih. Udah menyalakan. Silakan. Saya coba nih mengenai dahulu kehidupan organisasi, Bu. Saya amati dari hasil paparan Ibu. Nah, di sini barangkali dari krisis-krisis yang dilalui, apabila kuncinya itu dari kepemimpinannya dulu ya Bu ya. Apabila kepemimpinannya itu ideal katakanlah, otomatis kesananya juga seperti fase kolektivitas, delegasi, itu akan berjalan sesuai yang diharapkan gitu Bu. Nah, seperti kita menginjak ke fase delegasi, nah, barangkali kolektivitas ini diperingan oleh kebijakan kepemimpinan yang benar-benar bisa memilih dan memberikan tupoksi pada tiap individu sesuai penempatan karakternya gitu Bu. Nah, sehingga dari rututan ini kuncinya itu dari kepemimpinan. Apabila kepemimpinan itu krisis ini barangkali Bapak Mahathir kenapa terkresek sekali? Kreseknya ini motor, banyak motor Bu, lalang. Oke, Bapak silakan. Ya, itu. Jadi tergantung dari how the leader manage the team ya. Sehingga krisis yang turun yang ke bawahnya itu akan semakin peluangnya kecil gitu. Oke, baik Pak Mahathir. Berarti di sini kepemimpinan ya, kepemimpinan atau manajerialnya, bagaimana dia memanage timnya, gitu ya. Keluar kata kunci manajerial skillnya ya dari seorang pemimpin. Oke, thank you Pak Mahathir. Siapa lagi yang mau memberikan kata kunci ketiga? Silahkan. Boleh Bu. Silahkan Pak Nur Syahid. Mungkin menurut pandangan saya, supaya daur hidup organisasi itu tetap berjalan, maka diperlukan strong leadership Bu. Strong leadership. Kepemimpinan yang kuat, yang tangguh, yang mampu untuk mempengaruhi orang lain, yang punya visi dan misi yang kuat, sehingga bawahan orang-orang yang dalam organisasi itu benar-benar punya komitmen yang kuat juga dalam organisasi, punya tanggung jawab untuk bersama-sama mengembangkan organisasi tersebut di bawah kepemimpinan yang sangat kuat Bu. Oke, berarti dengan kata lain
dia harus mengarahkan, tapi juga sehingga orang lain juga ikut arahan dan ikut melakukan. Berarti saya bisa ambil kata kuncinya adalah role model ya, good role model ya. Jadi dia selain mengarahkan juga membuat orang lain mau melakukan itu. Jadi kuncinya adalah role model. Andai kata dia cuma hanya perintah saja, pasti orang lain juga akan berlaku enggan ya untuk berkomitmen. Gitu Kak Pak? Atau kekuatan si leader itu yang strong leadership. Kalau saya langsung arahkan ke role model. Punya integritas gitu ya. Jadi apa yang dia katakan dia lakukan juga, tidak sekedar perintah saja. Ya, role model atau integritas. Ya, kata kunci ketiga adalah integritas. Ya, dia punya konsep untuk konsep mengkomando, tetapi juga dia menunjukkan kalau dia bagian dari komando itu. Oke, ya, itu kata kuncinya, integritas. Ya, kita punya kata kunci ketiga. Silahkan yang mau membuat kata kunci keempat. Mudah sekali. Ayo koneksikan dengan organisasi. Silahkan Bu Devi. Saya mau menyikapi yang 5 pilar organisasi pembelajaran. Di situ ada share vision atau membangun rasa komitmen. Berarti dalam sebuah organisasi dasarnya itu komitmennya harus jelas, harus kuat. Jadi ketika ada krisis-krisis yang datang, seperti yang tadi Ibu telah sampaikan, itu kita tetap mempunyai dasar komitmen, begitu Bu, dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi menurut saya komitmen ini sangat penting dan sangat mendasar. Oke, baik. Ya, jadi kata kuncinya komitmen ya. Oke, dari semuanya ya, dari semua lini ya Bu Devi ya. Tidak hanya dari subordinat, tapi juga dari para superior ya. Komitmen harus, karena katanya Peter Senge itu shared vision ya, semuanya harus kayak tadi gambar di pertama itu menjalankan roda atau proses organisasi gitu. Jadi semua harus berkomitmen. Oke, thank you. Kita punya kata kunci 4. Kata kunci kelima, siapa yang akan berbagi? Silakan. Siapa yang belum hadir di sini? Masih ada 4 orang lagi kah? Yang belum hadir atau 3 orang lagi? Silakan. Ibu Sarah, coba silakan Bu. Ya. Ibu, silakan Bu Sarah, apa yang Ibu bisa ulas dari 2 gambar tadi? Sebenarnya yang paling utama memang menurut saya tuh kepemimpinan ya. Setuju dengan yang lain tadi juga, terus komit juga, terus sebenarnya dalam diri gurunya juga ya, dalam diri pribadi masing-masingnya juga harus ada komit terhadap profesinya, lalu ada motivasi dalam diri juga, lalu ada kreativitasnya, itu kan bisa membantu setiap aspek-aspek di organisasi itu tersebut. Jadi dalam diri kita juga gitu, komit kita terhadap diri pekerjaan kita. Terus itu sih Bu. Oke, jadi yang menurut kata Peter Senge itu personal mastery ya. Ya, personal mastery. Jadi kita punya kekuatan ya, individual capacity ya. Kapasitas individu berarti ya tadi bisa digambarkan tuh, punya komitmen, punya motivasi, punya apalagi skill dan pengetahuan. Berarti kita sebutnya kapasitas ya, kapasitas individu. Jadi harus punya kapasitas individu, nggak bisa juga mengharap organisasi aja. Kalau begini salahnya organisasi, kalau begini salahnya organisasi. Jadi tidak menyalahkan, tapi kita lebih
to us, to our own inner capacity ya. Oke. Kapasitas individu, inner capacity. Oke, itu kata kunci kelima. Ya, berarti inner capacity. Silakan ada lagi? Tidak ada 5 kata kunci. Nanti di tesis bisa dibolak-balik nih ininya, karena cuma sekitar itu aja. Makanya lebih baik emang ada sedikit pengembangan modelnya gitu. Jadi kita bisa mempunyai sesuatu yang hasil dari pemikiran kita. Ya. Oke, Ibu Lia, silahkan Ibu Lia mengulas. Yang saya ulas dari 5 pilar itu, yaitu yang kedua mungkin ya Bu ya, model mental. Di mana disiplin menggambarkan proses penilaian pribadi berdasarkan asumsi dan generasi yang mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah tindakan atau pengambilan keputusan. Jadi di sini disiplin merupakan melatih individu untuk dapat mengkomunikasikan pemikiran dan asumsi secara efektif sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Mungkin kata kunci untuk itu disiplin, Bu. Iya, disiplin ya. Disiplin. Jadi dari diri sendiri ya, kayak tadi kita sebut integritas. Ya, integritas. Jadi kita tidak bisa hanya mengharap orang, tapi kita mulai dari kita dulu. Jadi sesuai itu dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Itu sebenarnya arti integritas. Ya, punya integrity. Jadi ada orang bilang dia integritasnya bagus banget sih. Ya itu maksudnya. Ya. Apa yang dia katakan tuh nggak hanya omdo doang, tidak hanya omdo, tapi juga action, tidak hanya NATO, tetapi dia do something, gitu ya. Diejawantahkan kepada kata kunci disiplin. Oke, alright, good. Ada lagi, Bapak Jariar bisa mau menambah ulasan? Ya baik Bu. Dalam menjaga daur hidup organisasi, kita harus terus melakukan evaluasi dalam berorganisasi, dan dalam memimpin sebuah organisasi tidak selalu harus mengangkat pendiri organisasi itu untuk menjadi pemimpin secara terus-menerus. Tapi dalam evaluasi tetap harus mengedepankan sisi humanisme. Mungkin itu sih tadi. Jadi kata kuncinya ada teamwork, ya, ada teamwork di situ ya. Ya, bukan hanya merintah saja, tetapi dia pendekatannya humanis, tidak perintah-perintah saja, tidak hanya satu jari saja yang bekerja gitu ya, menunjuk-nunjuk saja. Oke, berarti mengedepankan teamwork ya. Oke, kita punya kata kunci lagi, 7 ya sudah ya. Ada lagi, Pak Adi mau menambahkan? Pak Adi Winarto. Oh iya Bu, makasih Bu. Silahkan. Dari apa yang saya dapati, ya Bu. Silahkan. Ya, dari apa yang saya dapati dari daur kehidupan organisasi, dari fase pertama sampai terakhir kita lihat bahwasanya terdapat banyak krisis-krisis, mulai dari krisis pengarahan, krisis kontrol, dan lainnya. Ini akan terus berlangsung seperti ini dan akan membuat sebuah organisasi itu menjadi matang dan mandiri, Bu. Jadi hal ini memang perlu dialami, perlu dijalani oleh sebuah organisasi untuk mematangkan sebuah organisasi yang siap terhadap tantangan global seperti itu, Bu. Jadi hal ini membutuhkan pada Berarti learning by experience gitu ya, belajar dari pengalaman. Iya betul, Bu. Belajar dari Betul, pengalaman. Berarti kita tadi tidak sebut juga ada continual improvement ya, ada crisis management di situ untuk sebuah continual improvement. Jadi masalah tidak hanya didiamkan, tetapi segera konsolidasi dan juga evaluasi. Jadi ada kata evaluasi juga keluar. Oke, thank you Pak Adi. Berarti di sini kita ambil learning by experience ya.
Oke. Itu lagi Pak Isep. Silakan Pak Isep. Ya, baik Bu. Pak Isep nggak di depan sekolah lagi. Enggak Bu, sekarang mah di dalam Mencari ruangan, Bu. jaringan. Oh good. Saya masih ingat ya Pak Isep ya, yang masih di depan Alhamdulillah Bu, sekarang sudah dapat ruangan Bu dari Very good, very good, good job. Oke, Pak Isep silakan. Ya, untuk yang saya pahami dari penjelasan Ibu mengenai teori perilaku organisasi, daur ulang hidup organisasi khususnya, di sini pastinya untuk membangun suatu organisasi itu atau pastinya terdapat beberapa orang atau beberapa kelompok, dan yang dimana di sini menimbulkan suatu kebiasaan yang dimana apakah setiap orang itu nyaman atau tidak. Nah, jadi sehingga untuk organisasi ini bisa hidup berkembang lebih baik itu, jadi sehingga setiap masyarakatnya harus merasa nyaman. Jadi sehingga ada istilah untuk membangun organisasi ini menjadi lebih baik tanpa si orang tersebut mengharapkan terlalu banyak imbalan. Jadi ya nggak apa, ibaratnya tidak perlu sampai kepada oh ini mah tidak ada bayarannya. Jadi saya juga tidak ingin apa yang saya susah-susah untuk memajukan organisasi tersebut. Akan tapi jika organisasi tersebut merasa nyaman oleh orang tersebut, ya udah ayo, berarti saya juga akan membangun organisasi ini tanpa saya itu tidak terlalu berharap imbalannya dari organisasi itu. Tambahan itu selain dari kepemimpinan ya. Berarti itu kalau saya bisa angkat kata kuncinya rasa memiliki ya Pak ya. Rasa memiliki organisasi ya, bilang namanya self belongingnya terhadap organisasi ya. Very good. Jeli sekali Pak Isep ya. Berarti harus ada self belonging bahwa kita bagian dari organisasi. Nah, itu kata kunci dari Pak Isep, self belonging. Kita harus merasa memiliki organisasi. Jadi bukan punyanya bos saja, tapi punya kita sendiri. Jadi kita nggak berhitung. Bentar-bentar berhitung, ada hitungannya. Bentar-bentar ada hitungannya. Dan ujung-ujungnya hitungannya rupiah ataupun jabatan gitu ya, posisi. Enggak selalu seperti itu. Sometimes we don't need to think about it. Ya? Very good Pak Isep. Okay. Siapa lagi yang belum berbicara? Pak Risnandar belum? Nggak ada yang lepas dari pantauan saya ini. Semua harus berbicara. Ya Bu, Bu Syarifah ya, bentar dari lagi saya siap-siap. Ya Pak Risnandar silakan. ya Bu, saya tadi takutnya apa yang saya akan utarakan sudah diutarakan oleh teman-teman. Oke, kalau saya ini kalau saya sambungkan dengan model daur dari Greiner yang ini yang krisis kepemimpinan ini dari fase entrepreneur kepada fase kolektivitas, dan kalau disambungkan dengan 5 pilar tadi yang dari Peter Seng itu mungkin sedang mencari sosok yang bisa sosok yang dipercaya oleh para unit atau para, kalau dalam istilah di sini mungkin karyawan. Jadi sehingga sebelum melangkah ke kolektivitas mungkin mencari dulu sosok yang bisa menjadi sosok yang bisa meraih semua suara atau menjadi seorang yang bisa dipercaya untuk menampung apa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan dalam suatu organisasi. Mungkin itu kalau disambungkan dengan personal mastery itu Bu. Itu mungkin yang dari saya Bu. Baik, berarti kalau saya ambil kata kuncinya dapat diandalkan ya, reliable. Gitu. Ya, itu betul, Pak Risnandar ya, dapat diandalkan, reliable. Ya. Reliable itu reliable itulah ya, dapat diandalkan. Very good. Asik kan? Jadi beberapa ulasan kita dapat kata kunci yang banyak sekali. Oke, terakhir Ibu Syarifah. Halo, are you there? Ibu Syarifah?
Apakah masih di Sukabumi? Apa di Bogor? Halo Ibu Syarifah. Ibu Hesti. Lagi ada tamu katanya Bu. Oh, lagi ada tamu. Oke. Iya, ditinggal dulu. Oke, belum malam minggu Bu. Udah. Ngapelnya besok. Oke. Ibu Hesti baru bergabung ya? Iya, Bu. Ya, oke, baik. Nanti Ibu baru tadi ada rapat. It's okay. Makanya kita di record di sini ya. Nanti saya akan kasih linknya. Saya transform dulu ke YouTube link gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya lagi di link gitu ya. Itu gunanya teknologi. Malah lebih enak kalau kita tatap maya begini, malah ada recordingnya. Baik, Ibu Aksya juga baru masuk nih. Oke. Baik, berarti dengan tadi ada fase daur kehidupan organisasi yang kita sebut dinamika berkembangnya sebuah organisasi harus dilampaui dan harus dihadapi, ya. Jadi jangan menganggap ini tugasnya organisasi, tetapi tugasnya kita semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Gitu. Nah, setelah bahasannya beberapa kata kunci sudah kita dapat nih. Masih ingat tadi ada kata kunci kita harus punya kemampuan crisis management, mengelola krisis. Ya, tadi kata kunci pertama kemampuan mengelola krisis sehingga kita keluar dari krisis tersebut. Lalu ada managing, dari pemimpinnya harus punya managerial skill, gitu ya. Karena di kepemimpinan lah roda organisasi berjalan. Lalu ada kata kunci katanya strong leadership, berarti dia harus punya integritas. Pemimpin tidak boleh omdo. Dia harus menunjukkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Yang kita sebut integritas. Lalu juga tentunya harus punya komitmen katanya ya. Lalu ada semua orang harus punya kapasitas individu. Ya, inner capacity. Dan itu harus juga bisa dari organisasi yang memberinya, yang melatihnya, yang mengembangkan, bisa juga dari diri sendiri. Nah, kita sebut personal mastery. Ya. Jadi jangan mengandalkan organisasi kasih pelatihan kita, terus kasih ini, tapi kita harus cari sendiri. Banyak kok pengetahuan bisa didapat. Dan disebut personal mastery. Lalu juga ada tentunya disiplin terhadap apa yang digariskan oleh organisasi. Lalu harus melakukan evaluasi katanya. Karena harus kalau sudah punya permasalahan harus segera dievaluasi. Nah, organisasi harus juga membangun teamwork. Tadi kata kunci selanjutnya adalah teamwork. Nah, kata kunci yang selanjutnya adalah rasa memiliki. Kita harus merasa organisasi itu milik kita. Gitu ya, punya self belonging. Jangan mentang-mentang kita sudah digaji, ya sudah pekerjaan kita itu saja, pekerjaan lain nggak mau. Tapi harus punya self belonging. Walaupun itu bukan pekerjaan kita harus bantu. Lalu ada terakhir di sini ada dapat diandalkan, reliable. Pemimpinnya dan kita sebagai masyarakat organisasinya masing-masing harus bisa diandalkan. Keren ya? Cuman satu gambar dan dua gambar saja kita sudah banyak mendapatkan kata kunci dari daur kehidupan organisasi. Very good. Nah, ini namanya kuliah nih. Oke, bukan dosennya aja yang bicara ya. Great. Ibu Syarifah belum pulang tamunya. Oke. Ada komentar terakhir sebelum kita akhiri. Di sesi kedua kita tidak perlu panjang ya di sesi Zoom. Nanti di Google Form saya akan kirimkan Google Form melalui WA group. Lalu diisi absennya, sekalian diisi absen sekaligus nanti
masukkan saja satu teori yang simpel. Kan kemarin katanya membahas kajian teori ya, ambil tuh dari yang sebelum UTS kan Pak Wisnu Aji meminta ada kajian teori juga. Ambil salah satu, lalu komentar sedikit saja, satu paragraf saja, diupload juga bareng dengan di dalam Google Form tersebut, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu, Bu? Di sesi ini masih ada waktu ya, Bu ya? Iya, kita sesi ini berapa jam sih kelas ini? Berapa jam? 1,5 jam atau 2 jam? 3. Biasanya pukul berapa? Berapa jam biasanya? 2,5 jam ya, Pak Komti? 2,5 jam. Tapi maghrib ya, menjelang maghrib. Oke, makanya kita pakai 2 kegiatan. Jadi kan tadi ini materi daur kehidupan sudah kita diskusikan. Nah, yang materi teori perilaku organisasi bisa ditulis secara penugasan konseptual dengan pendekatan satu teori saja. Gitu. Itu sama saja dengan tugas. Ibu pasti mencari teorinya 1/2 jam sendiri tuh, Bapak Ibu ya. Lalu diulas untuk maksudnya apa sih teori itu, gitu. Begitu ya. Jadi sesi keduanya lebih ke penugasan secara tertulis saja, gitu, sambil 1/2 jam kan sudah menjelang maghrib tuh. Gitu. Oke. Mau sedikit silakan. Sharing sedikit boleh ya, Bu ya? Silakan. Jadi, saya tertarik dengan yang diutarakan Pak Komti ya, karena memang basicnya Pak Komti pengelola yayasan juga. Pak Komti yang mana nih Pak Komti? ISEP. Oh, Pak ISEP. Oke. Bungsu jadi Komti ya. Hampir mirip nasibnya dengan saya, Bu. Jadi nasibnya hampir mirip gitu, Bu. Sama-sama bergelut di yayasan juga mungkin gitu ya. Jadi tadi menarik ketika teman-teman sudah mengutarakan mengenai kepemimpinan harus kuat, kemudian harus mempunyai integritas dan lain-lain. Selain itu juga, selain yang tadi sudah saya sampaikan yaitu mengenai komitmen, saya tertarik ketika Pak Isep bilang itu rasa memiliki itu sangat ini, Bu ya, menyentuh ya. Sering kasusnya sering terjadi di sekolah saya ketika para pemimpinnya sudah kuat begitu, tapi di lini bawahnya mereka tidak mempunyai rasa itu, Bu. Jadi ujung-ujungnya ketika mereka mau kerja mengukurnya keimbalan gitu. Karena saya kebetulan sekolah swasta, jadi kesannya seperti berhitung. Betul. Jadi kayak hitung-hitungan begitu. Jadi ya kalau menurut saya begitu sangat tertarik begitu ketika semua lini itu harus mempunyai rasa memiliki, karena memang ketika didasari oleh hitung-hitungan jatuhnya itu tidak ikhlas, kemudian agak kepaksa, kemudian jadi ketika ada evaluasi itu jadi punya stick balik untuk ke pemimpin itu sendiri begitu. Jadi karena sering-sering terjadi seperti itu, Bu. Jadi rasa memiliki itu harusnya sangat mendasar sih, Bu ya, dari untuk semua lini begitu seperti itu, karena memang sering-sering terjadi di sekolah. Baik. Lalu bagaimana sih untuk membangun rasa memiliki itu? Apakah terus-menerus pemimpin yang bilang, ayo dong bangun dong rasa memiliki, atau dari memang itu sudah ada motivasi kuat dari semua subordinatnya untuk merasa memiliki? Sebenarnya missing link-nya di mana sampai hal itu terjadi? Ada yang mau berpendapat di mana sih missing link-nya itu? Ada yang hilang, ada garis yang hilang di situ, sehingga ada gap
yang atasan sudah termotivasi, nanti orang punya komitmen tinggi. Nanti yang subordinate bisa bilang, iya iyalah mereka komitmen lah punya komitmen tinggi lah terhadap perusahaan, gaji mereka gede, ya jangan sampai dong nggak merasa memiliki gitu. Kita kan segini gajinya gitu. Seperti apa? Jadi berarti ada sebuah missing link di sini supaya nggak mispersepsi. Nggak semua loh orang yang terbangun self belongingnya gara-gara dia pun dapat banyak dari organisasi. Ada yang biasa-biasa saja juga tapi rasa memilikinya tinggi. Nah, ada kaitannya dengan kepemimpinan tadi, integritas ya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah, berarti dia pun juga harus menjadi role model. Ya. Jadi role modelnya tidak hanya sekedar oh saya rajin, saya apa, tetapi tidak ada emotional bonding di situ. Nah, makanya sebagai pemimpin harus membangun emotional bonding dulu. Karena rasa memiliki itu dimulai dari rasa kita dihormati oleh atasan kita, oleh orang lain, kita merasa diperhatikan, kita merasa disupport, ya. Akhirnya dia ada semacam ikatan bonding, emotional bonding. Nah, nggak bisa semerta-merta mereka merasa memiliki. Sekali lagi ada beberapa yang memang dari inner motivasinya bagus gitu, ya, dia punya perilakunya bagus gitu. Namun tidak semua juga bisa digitukan, dituntut untuk langsung muncul. Gitu. Nah, ini sangat psikologis sekali karena merasa memiliki itu faktor psikologis sekali. Jadi harus didekati dengan faktor psikologis juga. Ya, jadi ya harus down to earth lah gitu. Pemimpin tuh pagi-pagi say hello, apa kabar gitu. Tidak hanya langsung bergegas, datang agak telat, bergegas masuk ke ruangan. Disapa satu persatu, tanya how are you, apa kabar gitu. Nah ya, jadi menurut saya seperti itu yang paling efektif. Emotional bonding sama dengan Bapak Ibu kan guru ya, beberapa guru ya. Seperti apa kalau kita nggak punya emotional bonding? Do they hear you? Do they listen to you? Do they follow you? Do they respect you? I don't think so. Ya, jadi mereka mengikuti pelajaran karena terpaksa aja, karena memang dia harus belajar dan harus punya nilai baik. Tapi bukan membangun tadi itu ada humanis, ada faktor humanis di sini. Kita memang harus merasa bersama, ya, kayak gitu. Gimana? Ada lagi yang bisa mengulasnya selain emotional bonding yang harus dibangun duluan? Oke, Bu Devi. Mudah-mudahan Ibu bisa ngobrol atau brainstorm dengan teman-teman ya, dan juga nggak apa-apa sekali-sekali ngobrol sama atasan. Pak, Bu, we need your support loh gitu. We need you to be with us. Makan siang bersama. Kadang yuk kita jalan-jalan keluar sebentar aja gitu. Bahasanya PT-PT juga nggak apa-apa lah, bayar sendiri-sendiri nggak apa-apa gitu. Yang penting bersama gitu. Jadi nggak apa-apa subordinate sekali-sekali ngobrol gitu, asal bahasanya bukan bahasa perintah atau bahasa nyindir. Ungkapkan aja, we need you sir, we need you ma'am, kami butuh bapak, kami butuh ibu gitu. Diangkat-angkat dulu aja karena bapak tuh punya pengetahuan yang baik, kami butuh pengetahuan itu. Bolehkah kami mengobrol Pak? Disitulah dimulai. Kalau saling tunggu, ya akhirnya hampa. Ada yang saya sebut missing link itu. Ada link yang hampa, ada jeda yang hampa di situ. Ya, akhirnya sudah. I don't care. Yang keluar adalah kata I don't care. What I do is just earning for some money. Saya dapat gaji, ya sudah. That's it. Tujuan saya hanya itu, dapat uang. Ya. Oke. Jadi itu sangat penting. Emotional bonding perlu dibangun. Ada lagi yang mau berbagi? Coba Bu. Silakan Pak Mahathir. Oke, menanggapi yang tadi dipaparkan oleh Ibu dengan Bu Devi,
Memang betul Bu, tapi besar kecilnya honorer atau apa, besar kecilnya yang diterima, menurut kami itu kalau ada kejelasan dari atasan ya Bu ya, ada kejelasan dari atasan, terus ada motivasi dari atasan, insya Allah besar kecilnya itu menjadi semangat gitu buat kami sebagai anggota atau sebagai karyawannya gitu. Jadi intinya ada kejelasan tupoksi kerja, terus ada kejelasan berapa nominalnya, tapi berapa nominalnya biasanya kalau berbicara dalam dunia pendidikan itu nomor sekian gitu. Tapi di satu sisi berapa ada kejelasan, tapi di satu sisi juga tepat waktunya gitu. Ketika misalkan dalam suatu pokja gitu, ketika beres pekerjaan ada ketepatan memberikan penghargaan berupa katakanlah honorernya gitu. Yaitu menurut saya Bu. Terima kasih. Berarti harus ada transparansi ya Pak ya. Gitu ya, bahasa kerennya tuh transparansi gitu. Transparan Ya, betul. ya. Jadi dapat kata kunci lagi itu tadi. Jadi harus ada transparansi. Transparansi dalam bidang apa saja? Tupoksi, lalu apa yang diberikan, apa yang didapat, itu sesuai dengan beban kerja semacam itu. Lalu ada konsistensi. Ya, kalau memang tanggal sekian gajian ya gajian, jangan diundur, kadang malah ditiadakan. Konsistensi, harus ada keajekan. Ya, dan konsistensi itu ajak. Kalau memang di peraturannya mengatakan begitu ya begitu gitu. Di peraturannya kalau lembur 2 jam dikali berapa dikasih, keajekan, konsistensi terhadap peraturan. Tuh, kata kunci lagi keluar, konsistensi. Ya, jadi transparansi diikuti oleh konsistensi sehingga orang merasa nyaman gitu. Oh, sudah aman dengan sistem ini. Sistem yang mengatur, bukan orang lagi yang mengatur. Sistemnya sudah konsisten, gitu. Sistemnya sudah berjalan. Nah, dan organisasi kalau sudah diatur oleh sistem aman tuh, karena sistem dibangun kan berdasarkan kajian-kajian feasibility studies, lalu SWOT-nya, keluarlah kajian SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, threat-nya sudah melalui itu kan, sehingga diidealkan kan sistem itu sudah ideal gitu. Nah, tinggal dilakukan, kita konsisten nggak melakukan sistem itu. Oke, very good Pak Mahathir. Okay. Ada lagi? Semakin banyak nih kata kunci bertaburan. Ya, tadi konsistensi tidak ditambahkan dengan transparansi. Oke. Jika tidak ada, nanti saya kirimkan Google Form-nya ya, G-Form-nya sambil absen, sambil juga upload kajian teori, satu aja teori lalu diulas. Apa sih maksudnya teori tersebut ya? Jadi sesi kedua kita yang teori perilaku organisasi kita kirimkan lewat Google Form. Begitu Bapak Ibu? Ada lagi? Oke ya. Banyak sekali sudah kata kuncinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berada di sini. Berarti minggu depan kita kembali ke hari Kamis atau tetap di hari Jumat? Sore seperti ini. Tetap di Jumat ini atau di Kamis? Gimana Pak Komti? Kesepakatannya? Di Kamis atau Jumat? Kamis aja Bu. Hah? Kamis aja. Kamis saja ya. Oke, baik. Iya. Baik. Kalau saya Kamis saja Bu, karena Baik. Jumat ada ini, baik. ada agenda. Oke, baik. Berarti Kamis ya. Mohon maaf ya, tadi saya sudah utarakan kalau makanya bentrok dengan AP 23 karena memang sebenarnya sesi saya di kelas ini di sebelum UTS, Dr. Wisnu Aji di setelah UTS, tapi karena beliau minta duluan, jadinya
Saya mengalah yang ke setelah UTS. Jadi ini saya bentrok dengan kelas lain gitu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semangat, yang penting kita aktif ya. Oke, ini akan masuk ke YouTube loh. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kelas kita aktif dan bisa di-recall kapan saja YouTube itu. Dan Bapak Ibu bisa pamer, ini kelas saya kayak begini loh, kelas kuliah, gitu. Kelas saya. Gitu. Oke, nanti saya edit dulu, saya kompres dulu, nanti saya masukkan ke YouTube link. Oke, terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Semangat selalu. Semoga kita bisa segera tatap muka, gitu ya. Amin. Ya. Baik, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, tinggalkan kelas yang